Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, aku di sini akan menjelaskan tentang kalian mengenai interaksi sosial. Nah, ini tuh masuk di jurusan ilmu pengetahuan sosial. Oke, sebelum aku menjelasin apa itu interaksi sosial, perkenalkan nama aku Mila Rosita Putri. Aku merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan NPM 2201072008. Oke, langsung aja. Di sini aku mau jelasin tentang interaksi sosial mengenai pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, yang pertama yaitu aku mau ngejelasin tentang pengertian interaksi sosial. Apa sih itu tuh interaksi sosial ya? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Misalnya tuh interaksi sosial tuh kayak hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Kayak kita tuh contohnya nih ya, menyapa tetangga saat tidak sengaja bertemu di jalan. Nah, kita lagi di jalan terus ketemu tetangga, kita nyapa, "Hai Mbak," gitu. Itu yang dinamakan interaksi sosial, atau kayak kita itu ngobrol ya sama orang lain, atau enggak tuh waktu kita nih misalnya aku nih ya mahasiswa nih. Nah, itu di kelas dosen lagi jelasin dan kita mendengarkan. Terus kayak kita nanti bertanya atau mengungkapkan argumentasi kita. Nah, itu yang dinamakan interaksi sosial. Itu yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus yang selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial tuh ada 5. Yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Kalau interaksi sosial tuh ya emang ya harus lebih dari satu orang. Kalau kita cuma sendiri itu namanya bukan interaksi sosial. Jadi kita harus ngobrol dengan ya 2 orang lah ya minimal atau enggak lebih. Jadi ini kita sebagai pelakunya itu sebagai pelakunya itu tuh jumlahnya itu harus lebih dari satu orang. Kalau enggak lebih dari satu orang tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu terjadinya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Kalau terjadinya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial tuh jelas ya, karena kita kayak mengobrol atau berbincang-bincang sama orang gitu. Terus yang selanjutnya yaitu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi kita tuh berinteraksi sama orang itu tuh punya maksud gitu loh, sama harus ada tujuannya. Kalau kita cuma ngobrol-ngobrol tanpa ada tujuan tuh buat apa gitu kan. Kayak misalnya kita lagi membahas tentang pekerjaan atau membahas tentang soal-soal atau diskusinya itu kan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Terus yang selanjutnya itu terjadinya komunikasi menggunakan simbol-simbol. Kalau yang dimaksud dengan terjadi komunikasi menggunakan simbol-simbol yaitu tuh kita itu kayak pakai gerakan tangan gitu. Kayak kadang jempol, terus bentuk love gitu, sarang he gitu ya. Nah, itu merupakan simbol-simbol. Terus memiliki dimensi waktu. Jelas ya, kalau kita melakukan interaksi sosial itu tuh kita mempunyai dimensi waktu. Dimensi yang dimaksud sama dimensi waktu itu tuh keterangan waktunya gitu. Jadi kita tuh punya dimensi waktu itu tuh sekarang,
masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi tuh yang dibahas itu tuh bisa berupa masa lalu, masa kini, masa yang sedang dijalankan, atau masa depan. Jadi kita tuh membahas tentang masa depan gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan akomodasi. Kalau yang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu, yang pertama yaitu kerukunan. Yang dimaksud dengan kerukunan yaitu mencakup tuh tentang kayak di masyarakat itu kita rukun sama tetangga. Kalau tetangga kita lagi ada masalah atau musibah gitu, kita sebagai manusia sosial atau ya sesama tetangga ya, kita itu harus membantu kayak gotong royong atau tolong menolong. Yang selanjutnya yaitu bargaining. Bargaining itu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Jadi tuh kayak melakukan pertukaran antara barang dan jasa itu harus mempunyai pelaksanaan perjanjian. Dan yang selanjutnya yaitu kooptasi, yaitu tuh suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara menghindari terjadinya goncangan dalam stabilisasi organisasi yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya yaitu koalisasi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Misalnya tuh kayak partai ya, partai A dan partai B. Partai B mendukung partai A, kayak dia tuh berkolaborasi gitu ya. Jadi tuh dia kan mempunyai tujuannya itu yaitu sama, kayak partai A mau mengusung si ini untuk menjadi presiden. Nah, dia kan kalau cuma sendiri tuh kurang kuat ya, jadi dia minta berkombinasi dengan partai B biar tuh dia semakin kuat. Yang selanjutnya yaitu joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusaha proyek-proyek tertentu. Misalnya tuh kayak pembocoran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, dan perhotelan. Dan yang selanjutnya itu bentuk interaksi sosial akomodasi. Yang pertama yaitu coercion, adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Jadi tuh dia itu ada karena paksaan, bukan keinginan sendiri. Yang selanjutnya yaitu kompromis adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Kayak berdebat, terus tuh dia nggak mempunyai jalan keluar. Jadi tuh ada beberapa pihak yang mengurangi tuntutannya, jadi dia kayak ngalah gitu. Yang selanjutnya yaitu arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai kompromis apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Jadi kayak yang selanjutnya yaitu mediation. Mediation itu kayak netral dalam soal perselisihan yang ada. Jadi tuh dia netral gitu, gak berpihak sama siapapun. Yang selanjutnya yaitu conciliation, adalah suatu usaha yang mempertemukan
keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu toleration. Ini merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal. Dan yang terakhir yaitu stalemate. Merupakan suatu akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan punya kekuatan yang seimbang berhenti. Jadi itu dia berhenti dengan sendirinya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.